Mari dengan cepat kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ya, kita harus tepat menerjemahkannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan Allah dan Bapa adalah Tuhan Yesus, bukan. Ini Allah, God and Father of Lord Jesus Christ. Ya, jadi Bapa dan Allah dari Tuhan Yesus, itu yang benar. Nah, banyak orang Kristen bahkan para pendeta salah dia menerjemahkan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dipikir Allah dan Bapa itu Tuhan Yesus. Itu kurang tepat Bapak Ibu Saudara ya. Kembali, terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang benar. Yang karena rahmatnya yang besar telah apa Bapak Ibu Saudara? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus? Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara sia-sialah percaya kita. Percuma kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada kebangkitan, tidak ada kelahiran baru. Nah, untuk apa saudara dilahirkan kembali? Ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, mari saya tunjukkan hidup yang penuh pengharapan ini apa. Apa supaya kekayaan kita bertambah-tambah, hidup kita enak, nikmat, makmur, sentosa. Anak cucu kita diberkati, apa itu tujuan kita? Tidak, saudara. Ayat 4. Untuk menerima, ini saudara, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara itu orang pilihan. Terus bagaimana Pak nanti dengan orang yang lain? Jujur saya enggak tahu. Saya ini hanya berpikir untuk orang pilihan, yang orang lain itu bagiannya Tuhan. Saya suruh saksi aja. Tidak pernah kita menjadikan Indonesia itu Kristen, tidak ada siapa yang bisa. Kita ini hanya menyaksikan hidup kita di dalam Tuhan sebagai orang pilihan, itu saja. Supaya mereka mendengar nama Tuhan Yesus. Jadi memang ada orang-orang yang ditentukan selamat dan orang yang tidak ditentukan selamat. Di surat Wahyu ada. Dan saya takut banget ini. Saya tidak mau Tuhan kalau ditentukan. Ditentukan itu sudah ditakdirkan, nasib sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara akan melihat nanti orang-orang yang pasti masuk neraka itu, saudara pasti tahu. Jelas kumpulan penjahat, LGBT dan semuanya itu. Sampai akhir hidup mereka sakit pun tidak bertobat, bayangin. Dan itu ada di surat Wahyu. Ya, ketika kehancuran terjadi mereka hanya mengeluh, teriak, tapi mereka tetap hidup dalam perzinahan, percabulan, perjudian, sihir, penyembahan berhala tetap ada. Itu orang tentukan binasa loh saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya beda. Hanya sekali lagi jujur bagian kita hanya berdoa. Kalau saya ditanya Pak bagaimana bangsa-bangsa lain, jujur kami itu hanya menginterpretasikan, hanya menafsir kok. Pastinya saya nggak tahu. Tetapi yang pasti umat pilihan Allah, umat yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, mereka akan menerima satu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Katakan amin, amin. Tuhan bekerja. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat telepon dari seorang ibu. Seorang ibu ini sebetulnya kalau dari cara bicaranya itu pendoa. Dan ibu ini adalah orang yang banyak berkecimpung di aliran gelap dulu. Ya, dulu dia bisa melihat. Ibu ini bukan orang Jawa, tapi orang luar pulau. Dan memiliki satu persoalan yaitu masalah ya harta, ada tanah milik orang tua yang sekarang ini kan marak penipuan. Tiba-tiba tanah itu udah ada surat dimiliki orang lain. Bayangin saudara, itu jahat sekali.
Ya, dan ibu ini bergumul dan sudah bertanya, sudah berdoa. Ya saya sebetulnya terus ibu kenapa telepon saya? Maksud saya kan ibu ini sudah bisa berdoa, udah ngerti. Kok telepon saya kenapa? Ya kami butuh dukungan doa. Dan saya katakan, ibu, kalau namanya tanah direbut orang itu menggenapi firman. Saya bilang, ya sudah, selama kita hidup di dunia kan ada pencuri, ada perampok, maka kumpulkan harta di surga. Amin. Yang tidak pernah ada pencuri di sana. Amin. Ya udah, ngapain pusing? Saya juga heran, saudara. Ternyata makanya penting sekali itu Bapak Ibu Saudara pengajaran itu. Kalau saudara enggak ngerti cara pikirnya Tuhan, ya doa kita jadi seperti anak-anak. Saya bilang, ibu sudah. Kalau ibu memikul tabut perjanjian, ibu ini ada dalam rancangan Allah, yaitu memikirkan perkara di atas. Dia akan kerja sendiri, bu. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang nutup. Tapi kalau nutup, ya saudara gedor-gedor sampai saudara tendang yang tidak bisa. Sakit saudara. Ibu ini sampai habis uang berapa saudara? Pakai pengacara, pakai semua. Ya Tuhan, satu rumah loh habis saudara untuk ngurus itu. Mau diteruskan ibu, mau diteruskan. Saya doakan, udah gini aja ngomongnya 1 jam saudara. Saya 5 menit gak sampai berdoa. Saya disuruh denger aja. Aduh. Ya memang begitulah seorang wanita. Ya mungkin dia butuh curhat ya saudara. Ya saya cuma diem aja. Ini maksudnya apa ya ini? Tapi dari bahasanya saya tahu ibu ini pendoa memang. Tapi ya itu tadi, tidak semua pendoa memiliki cara pandang yang benar. Akhirnya saya udah bu cukup ya. Kalau enggak saya stop ya 1 jam lebih. Ya Tuhan, bukannya saya itu enggak mau melayani saudara. Akhirnya saya bilang, oke bu saya doakan ya. Ya Pak Vipi terima kasih. Saya doa Tuhan, jika Engkau menghendaki memang rumah ini, tanah ini kembali kepada ibu ini jadi menurut kehendak-Mu. Tetapi jika tidak, dan ini tidak sesuai dengan rancangan-Mu, tutup saja Tuhan, abaikan saja, skip saya bilang. Biar ibu ini tetap konsen. Amin. Ya sudah, dia cuma amin, begitu aja saya. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya pengharapan yang lebih besar. Konsentrasi ibu itu ngapain? Diputer-puter dengan aparat, dengan apapun habis banyak. Bahkan sampai aparatnya ganti posisi lagi. Sampai ganti jabatan itu loh, belum selesai. Kok mau diselesaikan terus mau apa ini? Entah cari Pak tolong doakan Tuhan bicara apa. Tuhan bicara apa? Bu, ibu itu dipanggil untuk ngurusi pikirannya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tidak usah ngurusi yang lain. Dan bukan ibu memanggil Tuhan ngurusi tanahmu. Saya bilang ibu ini nggak seberapa. Saya kasih tahu ya. Ada seorang yang udah kelasnya itu sudah triliuner lah. Mengalami masalah yang sama, tempat strategis itu loh. Tiba-tiba ada orang bisa punya sertifikatnya. Nah orang kalau triliuner saudara, ya mudah toh ngurus itu. Tapi sampai hari ini tidak. Habis banyak saudara, aneh. Kemenangan sudah di tangan. Loh untuk ngetok itu aja sulit kok. Mau terus-terusan. Padahal ini juga milik seorang pendoa. Jelas-jelas pekerjaannya menolong pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan terlibat total. Mereka adalah orang-orang besar dipakai di bangsa ini. Loh, kalau kita udah ngerti bahwa kita itu hidup dalam rancangannya, segala perkara itu enggak usah maksa meskipun kamu punya uang. Sayang, uangmu lebih baik dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kirim aja ke Janti, di sini bocor masih belum selesai. Haleluya. Aneh ya. Bahkan ibu yang telepon saya itu 1 rumah loh habis loh Bapak Ibu.
Tapi gak apa-apa, Tuhan izinkan supaya dia belajar. Tapi jangan memaksa Tuhan dong. Pokok prinsipnya begitulah saudara. Selama saudara itu ada dalam pekerjaan Tuhan, peduli, udah gak usah khawatir. Dia bekerja dalam hidup saudara. Dia beri hikmat. Tapi kalau alangkah saudara itu menyedot semua yang Anda punya, pikiran saudara, tenaga saudara, jelas itu bukan Tuhan. Di situ ada pekerjaan setan yang mencoba untuk apa? Untuk ini loh. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 dikatakan, mari tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi supaya kamu bisa berlomba. Nah, iblis tahu, halangi. Padahal Tuhan kan mau datang besok. Kalau Tuhan datang besok, dia pinggirin tanah. Ngapain? Kita sudah punya tanah surgawi di surga. Bapakku kaya, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepada satu hidup yang penuh pengharapan di situ. Kalau saudara mengerti ini, entenglah. Udah selesai. 4 untuk menerima suatu bagian tidak dapat binasa, ya. Tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Itu pengharapan kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam apa? Kekuatan, the power of God. Karena imanmu. Ya, jadi kita ini berjalan dipelihara oleh kekuatan Allah karena kita punya iman. Dan iman itu ditaruh pada pengharapan kita di belakang tabir, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia sudah di belakang tabir menunggu kita. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, nak lari terus, nak lari. Tidak apa-apa, delosor Tuhan terus, berangkang, luka terus nak, terus. Aku ada di sini, arahkan mataku, matamu tertuju kepadaku. Imanmu akan sempurna, engkau akan diuji seperti emas yang murni. Muncul, lari nak. Di mana mata orang Kristen hari ini? Ya di mukanya Pak, ya betul. Arahmu kemana? Kalau arah mata saudara kepada cita-citamu, berubahlah. Anda ditipu setan. Dulu saya begitu. Pembantu kami itu saya kasih tahu. Wajahmu itu suram. Kamu mau cari apa? Kamu muter-muter, kosong, nelongsong saya bilang. Yang kamu pikirkan tuh cuman cari. Orang Jawa bilang koyo. Mau kerja luar negeri supaya dapat duit banyak lah. Kamu tahu sia-sia semua, saya bilang. Kamu tidak akan bisa tenang. Betul Pak. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Kamu hanya mengejar kata orang tuamu lah, kata tetanggamu lah, keponakanmu lah, tidak bisa sekolah, tidak ngapain. Terus kamu ke luar negeri cari duit. Kamu itu cari duit pakai darah loh kamu, saya kasih tahu. Iya Pak. Kamu mikirkan mereka, kalau kamu sakit, mereka mikirin kamu. Enggak Pak. Kalau kamu ada apa-apa. Kita dulu adalah orang-orang yang hanya terfokus kepada duniawi. Makanya orang Kristen sulit, bukan cuma sulit. Sukar banget saudara. Untuk mereka bisa mengerti kehendak Tuhan itu karena matanya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus yang di belakang tabir itu di surga. Dia tunggu kita. Sama seperti kemarin saya katakan, kalau sudah percaya bahwa ayat Ibrani 13, 5b itu, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Ayat ini dahsyat loh saudara, siapa yang lawan kita? Loh kalau saudara punya iman, jadi gini loh saudara. Beriman itu memang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi paket dalamnya, saudara harus mempercayai setiap firman. Ibrani 13, 5b, pegang ayat ini aja, ayat 5b, Ibrani 13, tolong buka. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Loh, cukup enggak ayat ini? Sangat cukup. Berimanlah.
bisa mengerti beriman, percaya gitu. Dan percaya itu kita harus punya imajinasi. Dan imajinasi kita bukan kosong, imajinasi kita ada, nyata. Tuhan Yesus berkata 2-3 orang berkumpul atas namaku, dia hadir gak? Hadir. Tapi kita kan gak lihat Pak, ya dengan iman kita percaya dia hadir. Entah kehadirannya itu di surga Tuhan lihat kita dan melebihi dimensi yang ada. Meskipun di surga Bapa dan Tuhan Yesus, bisa juga dia ada di tengah kita dan memang ada. Mari kita bayangkan saudara sedang berhadapan dengan tahta Bapa dan Putranya dan saya sedang berdiri untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Dia ada, dia ada. Itu imajinasi yang harus kita buat karena iman itu melihat yang tidak kelihatan. Anda berimajinasi dari iman. Dan iman itu nyata. Kalau saudara berimajinasi, andai kata deposituku 100 miliar, itu khayal. Belum ada. Gak usah mikir itu. Makanya ada banyak ODGJ. Jangan sampai saudara ODGJ loh. Yang gak tahu silakan cari di warung, beli, Bu, beli ODGJ 2 ya. Loh sampean pikir aku ini gendeng ah, katanya gitu ya. Yang jualan ibu-ibu 2. ODGJ itu ke orang dalam gangguan jiwa. Loh Anda menghina saya. Kok beli di warung ODGJ 2? Saudara tahu jiwa? Kenapa gangguan jiwa? Jiwa itu arahnya kemana? Ya ke dunia. Dikuasai arahkan jiwamu ke surga. Makanya kita ditipu. Kalau saudara orang Kristen, pengharapanmu hanya cita-citamu, goalmu di dunia, Anda ketipu. Saudara tidak akan bisa berlari sebagaimana Tuhan Yesus seperti seorang pelatih yang terus berkata, nak terus nak. Lari terus. Tidak pernah Tuhan Yesus berkata, berhenti dulu ya, tiduran. Tidak apa-apa, Tuhan baik. Oh enggak ke gereja enggak apa-apa kok. Ya, luar biasa kok. Kamu tambah ayu ya lagi nih. Tambah ganteng ya gitu. Nggak ada. Tuhan Yesus lihat dia bilang, terus nak. Sebab aku telah menang. Kamu harus juga menang. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja nak. Tuhan bekerja nak. Semua upahmu akan aku berikan. Semua upahmu ada di surga. Tersedia bagi kamu. Jadi saudara jangan mikir ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang yang tertatih-tatih, engkau sungguh-sungguh, engkau punyanya pengharapan di surga. Tetapi sesungguhnya ketika matamu tertuju ke dunia, nothing. Saudara nggak punya apa-apa. Sama seperti para nabi. Mereka meninggal tanpa memperoleh apa-apa. Itu semua nabi. Karena penggenapannya pada waktu nanti. Setelah lahirnya Yohanes Pembaptis. Ya, mereka tidak merasa dapat apa, tapi mereka punya imajinasi yang melihat terus, yang membuat mereka berharap. Dan mereka berkata, aku di dunia ini adalah orang asing, aku ini pendatang. Sebab aku tidak mencari tanah duniawi, tetapi aku mengejar tanah surgawi, yaitu Yerusalem baru, bumi baru, yang akan dinyatakan oleh Mesias. Mesias, itulah pengharapanku, katakan amin. Meskipun saudara jual nasi goreng, pecel, jual rawon, meskipun saudara tertatih-tatih, ada apa saja yang saudara mau lakukan, mata saudara harus tertuju kepada pengharapan, yaitu bumi baru, langit baru. Itu saja. Maka saudara diperhitungkan semua yang saudara lakukan. Cuma orang Kristen tidak sadar karena matanya tertuju di duit. Makanya gimana ya, saya suka sekali untuk mengajak mereka, ayo berlari. Saya dibenturkan lagi pada kebutuhan hidup, ya kalah saya. Ya udah, saya nyerah. Tapi saya tidak, saya akan lari terus. Kalau Anda mau dibenturkan dengan kebutuhan hidup, mikir utang, mikir anu, dan Anda harus selesaikan, monggo selesaikan. Tapi aku memandang mataku kepada Tuhan Yesus yang akan memimpin sempurna imanku. Itu saja. Kalau saya mati hari ini, mau utang, mau apa, selesai kok. Tidak usah takut kalau Anda memang terlilit utang karena Anda salah. Bertobat, bertobat. Tapi jangan fokus kepada utang. Fokus kepada pikiran di atas. Dihina orang, diolok orang, dikatakan bajingan-bajingan, biarin. Dianggap saudara tidak pantas menjadi imam, biarin.
Karena Tuhan yang mengetahui hati kita dan jalan hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari pakai iman kita berimajinasi. Para nabi berimajinasi. Kalau saudara berdoa, berimajinasi bahwa di hadapan saudara tata, saya selalu berdoa, Bapa, kami sedang berhadapan di tatamu dan tata anak domba. Seakan-akan kami ini ada di ruang surgamu. Boleh. Karena memang hadir. Sekali lagi jangan berimajinasi sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin saya berimajinasi pacar saya ada di sebelah saya. Itu ngawur. Loh kamu kok udah ngerti pacar? Anu Yonas. Ini luar biasa loh yang mulai bayi dia. Tertawa dia. Ngawur. Tapi Anda berimajinasi Bapa ada di depan saudara, Tuhan Yesus ada di saudara, kanan kirimu diputari malaikat, itu memang betul dan memang ada dan nyata, dan ketika saudara beriman jadi. Dan banyak orang Kristen tidak beriman itu. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Ya udah, kamu tidak percaya toh aku ada, nggak percaya toh, ya udah, jalan sendiri. Tuhan kerjanya pakai iman. Dan iman itu imajinasi yang nyata. Sebab aku percaya bukti yang tidak kelihatan. Loh kan imajinasi. Tapi saya tidak pernah membayangkan Tuhan Yesus wajah karena nggak pernah ketemu. Tapi dengan iman saya membayangkan Bapa itu. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Ya. Many troubles. Banyak trouble saudara. Tolong pemusik masuk. Kita ini udah gak usah masalah, gak usah dipersoalkan lah. Masalah banyak, gak usah Pak Vibi gak tahu masalah saya. Udah, sama-sama lah. You punya masalah, aku punya masalah. Biarin masalah, biarin. Masalah itu tulisannya masalah. Di dalam setiap masalah ada Allah yang bekerja. Gak usah takut, gak usah bimbang, amin. Babano, 1, 2, 3, tirukan. Babano, udah itu. Babano udah. Pak, sepatumu loh, sepatumu selek. Babano. Sambil jalan. Amin, amin. Sepeda motormu loh, sepeda motormu itu kuno. Babano. Amin, amin. Haleluya. Istrimu itu loh cerewet. Bertobat, ojo babano ngawur. Amin. Haleluya. Bergembira, ayo bergembira. Bergumbiralah, bergumbiralah. Kalau masih sukar gembira, ikut saya minum soda gembira. Ya. Kenapa saudara orang Kristen up and down? Minta maaf ya, jangan sampai ODGJ loh. Cari di YouTube, ada banyak pelayanan ODGJ, saya kagum saudara. Bukan Kristen, dan mereka rela melayani. Aduh, kontennya luar biasa. Subscribernya jutaan. Wih. Nah saya ada ODGJ itu yang pinter ya saudara. Pinter sekali. Ngomongnya pinter, enggak kelihatan. Bahkan ada orang yang ODGJ, tapi bukan yang sampai kehilangan ingatan. Bapak ini tidak menikah dan dia seperti musafir, dia berjalan terus tapi rambutnya udah karu-karuan. Bapak ini jalan terus ke arah satu tempat, di situ dia pelihara tempat-tempat yang ada, ya. Dan dia hidup sendiri dan ketika diajak berbicara dia punya prinsip-prinsip Tuhan. Sampai yang YouTuber ini yang mengatasi ODGJ kagum, saya setuju Pak. Hidup ini ya sudah diatur oleh Tuhan. Ngapain kita bingung? Loh ini ODGJ loh saudara. Lah saudara kok kalah sama ODGJ? Lah Bapak itu makan apa? Ya saya makan ya seadanya. Loh kadang enggak makan? Ya enggak makan. Loh kenapa? Ya kenyang. Nah terus cari apa? Ya saya pemulung, ngambil aja. Saya tata, tidak sulit. Sulit sekali Pak menata lingkungan bersih itu. Sulit memang. Gimana Pak kalau rambutnya saya potong? Oh
Gak usah ngerepoti. Oh enggak ngerepoti, saya yang potong. Ya, kalau Bapak mau potong saya ya nanti waktu saya tiba di Pekalongan. Duh, kok nunggu Pekalongan? Ya perintahnya di sini di Pekalongan. Haleluya. Bilang, kamu bukan ODGJ. Saya khawatir loh saudara, jangan ODGJ loh. Coba lihat di YouTube, pinter saudara, pinter, ngomong Tuhan itu pinter. Sampai saya pikir gini, apa bedanya ya ini orang ini sama orang Kristen ya? Pinter sekali, bahkan dia memutuskan untuk hidupnya sendiri. Dia tidak terikat apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini tidak bisa terpisah dengan norma yang ada. Nah rata-rata ODGJ itu keluar dari normal, disebut abnormal. Bilang kamu tidak abnormal. Ya, kalau sampai saudara abnormal, aneh loh saudara. Kekristenan bukan abnormal, tapi kekristenan realita. Katakan amin. Yang terakhir, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudian dengan api. Sehingga apa? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kapan? Waktu Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, orang-orang yang dalam segala ujian dia tetap mengarahkan matanya kepada Tuhan. Dia tetap berlari. Walaupun luka-luka dia terus berlari. Karena dia punya penolong. Yaitu Roh Kudus yang sebagai coach yang berkata, terus nak, terus nak. Kamu bisa nak, kamu bisa nak. Saudara akan nyata. Kalau saudara tidak pernah masuk dalam pencobaan, engkau nggak tahu powermu. Seorang pelari saudara, dia akan tahu ketika titik lemahnya di situ, dia tahu tingkat kekuatannya seberapa. Tingkat imanmu itu seberapa. Jangan takut dengan pencobaan. Justru pencobaan itu menunjukkan tingkat imanmu. Dan saudara akan mengetahui bahwa saudara adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Katakan amin. 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu apa? Mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Tujuan iman kita bukan ada di dunia. Ini semua sementara, kita akan tinggalkan semua. Ketika Tuhan Yesus datang, kita akan naik bersama-sama. Bukan cuma naik. Orang yang setia, orang yang diuji dalam setiap percobaan, dia timbul seperti emas. Imannya murni. Maka orang-orang ini saudara akan mendapat pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Saudara akan ditepuk tangani oleh semua malaikat. Orang yang menghina saudara dan saudara berkata, Babano. Amin. Mereka akan melihat kemuliaanmu. Hari ini engkau tidak punya pangkat, tidak apa-apa. Hari ini kau tidak punya mahkota, tidak apa-apa. Hari ini kau tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. One day engkau memiliki semua yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagimu. Dan engkau akan dimuliakan. Keluargamu dimuliakan. Mari saya undang bangkit berdiri. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu engkau kasih? Saudara sendiri. Pandang Bapa ya saudara, Bapa Elohim. Dan putranya Yesus Kristus. Bersama-sama. Oh Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas.
kakiku melangkah. Bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkanku, Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkanku, angkat suaramu lebih lagi. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila ia menguji diriku, amin, seperti emas. Bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas.